syarat atau bahasanya itu tata tertib sebelum kita belajar hari ini. Oke, dari semuanya Anda buat tata tertib. Salah satunya adalah diakhiri dengan senyum dan buka hati. Dan senyum terbaik adalah 225. Apa Bu? Apa Dek? Apa Nak? Syarat atau bahasanya itu tata tertib sebelum kita belajar hari ini. Oke, dari semuanya Anda buat tata tertib. Salah satunya adalah diakhiri dengan senyum dan buka hati. Dan senyum terbaik adalah 225. Apa Bu? Apa Dek? Apa Nak? Maksudnya Ben, kita ingat aja, 2 senti kanan, 2 senti kiri, tahan 5 detik. Oke, siap ya. 1, 2, 3, senyum. Nah, sudah sama belum? Kira-kira dicek dulu. Sudah sama ya. Kalau sudah sama nggak apa-apa. Jadi 2 kanan, 2 kiri, 5 detik. Paham ya? Lihat foto saya di Instagram, lihat foto saya di Facebook, mesti foto saya adalah set. Nih Pak Yusuf. Beliau memang benar tapi mampet ya. Gini. Ya mungkin kan karena juga sudah dewasa, sudah memang senior gitu loh. Kan saya mau bilang tua nggak enak juga Pak Yusuf ya. Senior sudah. Jadi memang senyumnya agak nggak aneh-aneh seperti kita. Kan kita milenial, mereka kan kolonial ya, sudah lama banget ya. Zaman kolonial, maksudnya zaman para senior kita. Tapi tetap kita harus menghormati cara-cara orang terdahulu yang sangat luar biasa. Oke, lanjut. Oke ya, materi kita langsung ke materi inti. Ini banyak sekali kalau ketemu sama saya emang cukup, memang 1 jam ya. Kapan-kapan lah 5-6 jam kita 1 hari full kita. Oke, pertanyaannya ketika kita ngajar adalah kalau anak itu nggak tahu dan nggak pahami ini itu, pertanyaan saya, mereka memang tidak tahu atau yang kedua mereka belum menemukan guru yang tepat untuk dirinya. Yang mana kira-kira? Apa? 2. Alhamdulillah, baru 15 menit saya bicara, Anda sudah sadar dan menyadari bahwa memang benar 2. Mereka tuh nggak bodoh, tapi mereka belum menemukan guru yang tepat untuk dirinya. Kalau Anda melihat ikan dari kemampuannya dia terbang, maka ikan akan mengatakan, akulah hewan terbodoh di dunia. Karena ikan kemampuannya adalah berenang. Kalau Anda lihat monyet dari kemampuannya dia berenang, maka monyet akan mengatakan, bukan kamu ikan, aku hewan terbodoh di dunia. Karena dia kemampuan terhebatnya adalah memanjat. Kalau Anda melihat anak didik Anda hebat karena kemampuan pinter matematikanya saja, maka anak yang pinter bahasa akan mengatakan, akulah anak terbodoh di kelas ini. Jadi mulai hari ini mindset kita berubah. Kalau ada anak pinter di fokus satu bidang studi yang oke, didukung luar biasa. Kalau belum, minimal lolos sesuai standar nilai yang diajukan di dalam sekolah itu. Misalnya standarnya 7, minimal 7 lah, wes rasa tidak berharap sampai 9. Karena setiap anak memiliki kecerdasan yang berbeda-beda. Setuju? Lanjut. Bapak Ibu, ayah bunda semuanya, sekali lagi, smart teacher, saya pikir, saya rasa, saya bisa. Ini menjadi anchor kita ya, biar kalau ketemu anak, smart student, smart student, smart student. Saya pikir, saya rasa, saya bisa. Ini bisa menjadi afirmasi positif. Sekali lagi, smart teacher. Saya pikir, saya rasa, saya bisa. Hey, are you ready? Are you sapi? Ya, alhamdulillah ya. Kemarin ada, are you ready? Yes. Are you sapi? Yes gitu ya. Lupa gitu ya. Lanjut. Bapak Ibu semuanya, saya akan lanjutkan karena ini banyak banget. Saya akan fokus pada teknik mengajar langsung di dalam materi tentang every child is a genius. Setiap anak dilahirkan jenius, cerdas, pintar. Setuju? Mulai hari ini mindset kita, tidak ada anak bodoh, tidak ada anak nakal. Terus bagaimana Kak Haji? Yang ada hanyalah anak yang unik dan kreatif. Tapi anakku nakal, itu unik.
Tapi anakku sering buat berantakan. Itu kreativitas. Ya Allah nak, kamu kok unik sekali sih nak. Itu lebih baik daripada ya Allah nak, kamu bodoh. Kata bodoh itu akan menjadi iyo, aku bodoh. Lama-lama dia bodoh beneran. Lebih baik ya Allah nak, astagfirullah, kamu unik banget nak, pinter tenan nama itu menjadi doa anak-anak. Apalagi doa seorang ibu yang katanya sangat mustajab. Bukan katanya, memang benar-benar mustajab banget. Seperti halnya ibu yang sudah melahirkan itu diceritakan doanya seperti doanya para nabi dan doanya para wali dan yang lainnya, karena pasti dikabulkan. Maka hati-hati ya ibu dan calon ibu. Mulai hari ini kita ditata kalimat kita. Setuju? Kenapa? Lihat ke depan. Contoh. Ibunya yang lihat, ya Allah, Masya Allah, anakku pinter, nyuci, bantu ibu di rumah gitu ya. Anak ibunya seneng, ibunya bahagia. Tapi ternyata yang dicuci laptop ibunya sendiri. Kemungkinan besar kira-kira marah nggak kira-kira? Kemungkinan besar marah. Kamu gimana toh? Dasar anak nakal, anak bodoh. Laptop baru malah dicuci. Kamu tuh gimana toh? Dasar nakal bodoh. Kamu tuh anaknya siapa? Lupa itu anaknya sendiri malah anaknya siapa. Ya enggak? Lebih baik apa? Ya Allah nak, Masya Allah, Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Ya Allah, semoga jadi presiden, jadi menteri, jadi pejabat yang amanah. Itu doanya. Meskipun diawali Subhanallah, Alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Tapi kan itu doa, zikir, lebih baik daripada nakal bodoh. Anak saya itu kalau kotor-kotor di rumah, ya Allah dek, luar biasa Kak Syafa. Nanti dibersihkan bersama-sama ya Kak. Sama siapa? Sama ayah, nggak apa-apa, oke. Nanti setelah main nanti dibersihin ya. Itu aja kalimatnya. Meskipun dia lupa. Lebih baik kotor lantainya daripada kotor pikirannya karena sering delok HP, game-game terus apa-apa terus. Walaupun nggak bisa lepas anak kita dari HP, saya setuju ya, tapi dikontrol. Ada jam-jam tertentu, anak saya pun nggak bisa lepas kok. Tapi jam-jam tertentu setelah murojaah, kebetulan anak saya di Muslim United sekolahnya, yang rumah tahfidz itu Khairul Ummah, setiap hari harus murojaah. Boleh selama kakak murojaah pertama kali dulu, selama itu pula boleh melihat Umar Hana atau lihat kereta api boleh. Alhamdulillah rasa seneng game. Alhamdulillah anakku rasa seneng game. Alhamdulillah. Nggak suka game. Alhamdulillah. Tapi lihatnya Umar Hana, ya kadang upin-ipin dan ya boleh. Misalnya kakak murojaah 5 menit, ya udah 5 menit itu kakak boleh lihat. Tapi yang sudah di-download tidak ada sinyalnya gitu loh, yang udah di-offline kan. Karena saya akui, dan Anda pasti mengakui, tidak bisa lepas dengan dunia digital, setuju kan? Tapi tetap dipantau, itu aja. Oke, lanjut ya. Pasti Anda pernah menghadapi anak seperti ini di kelas. Emosi, oke ya, pernah ya yang punya putra-putri di rumah. Kemudian menutup telinganya, kayak gini juga ada. Masa lalu saya juga kayak dulu kayak gitu, cental kayak ini tempat rambutan itu, Masya Allah gitu ya. Ini juga cental kayak juga, masa lalu banget saya sih ya. Oke ya, marah-marah, nunjuk-nunjuk, ini gak ada fungsinya. Ini sering marah-marah, jewer-jewer. Kenapa? Mencubit marah-marah. Kenapa? Sampai emosi menggunakan horor. Weh, kamu bisa diem gak? Weh, gitu. Kenapa? Menurut penelitian Profesor Lais Glayet, intimidasi dan yang lainnya membentak, membunuh sel otak anak kita. Penelitiannya adalah di dalam otak anak kita itu, entah lihat di sini ya. Di dalam otak anak kita itu ada lebih dari 10 sampai 100 triliun sel kecerdasan dalam otak kita. Tapi kabar buruknya ada, kabar baiknya ada. Kabar buruknya adalah sekali Anda marah, kamu gimana sih? Dapat nilai cuma 5 bodoh. Bunda tadi aku dapat nilai 6. Nilai kau cuma 6. Itu loh kayak temanmu tuh loh pinter. Bodoh sekali sih misalnya. Sekali Anda marah, sekali Anda bilang bodoh, itu 5 sampai 10 miliar anak kecerdasan anak kita tuh mati. Terbunuh. 5 sampai 10 miliar anak kecerdasan anak kita tuh terbunuh. Tapi kalau Bunda tadi aku nilai matematika dapat nilai 6. Masya Allah luar biasa, nggak apa-apa nak. Nanti belajar lagi ya. Nanti belajar sama Bunda
Bu Caca misalnya, tak hadirkan ke sini nanti belajar. Oh gitu ya bunda, nggak apa-apa bunda, nggak apa-apa. Tapi nanti belajar ya, iya bunda. Habis ini aku semangat belajar. Kemudian dipeluk. Ketika Anda memuji dan memeluk, maka saat itu juga 10 sampai 100 triliun sel kecerdasannya itu berkembang dan tumbuh saat itu. Maka hari ini yang kemarin-kemarin sering marah-marah, mulai siang ini sadar dan bertobatlah. Oke, setuju ya? Walaupun di rumah atau pas ngajar di kelas, Gimana sih lama banget? Cepetan. Itu malah gitu. Itu podo wae gitu, emosi gitu. Sudah selesai atau belum deh? Yo, yang semangat ya. Waktunya 2 menit lagi. Meskipun masih ada 4 menit. Tak kasih salah satu studi kasus. Ada anak salah 5 kali 5, hasilnya berapa? 25. Dia maju, kemudian salah. Hasilnya 24. Biasanya anak di belakang gimana? Wow, salah, ini. Anda sebagai guru harus bagaimana? Kira-kira bagaimana? Sebagai guru merespon kesalahan tadi gimana? Oke, meredam yang di belakang. Semuanya diam ya. Gitu ya. Oke, habis diredam di belakang, sekarang bagaimana meredam ini yang salah tadi itu? Biar dia motivasinya tetap ada. Kan udah dibully, nah kita salah kalimat saja itu fatal buat anak kita. Kira-kira kalimatnya gimana? Gak apa-apa, nanti kita belajar lagi. Oke, tapi ini kurang memberikan motivasi. Apa kira-kira? Tapi itu boleh, itu nanti kalimat setelah kalimat ini. Kira-kira apa? Kita hitung bersama. Apalagi? Kita coba lagi. Apalagi? Itu semuanya benar. Oke, saya langsung ya. Kalimat powernya, kalimat kuncinya, kalimat ajaibnya adalah, ya Allah dek, luar biasa dek, jawabanmu hampir benar. Wow, hampir benar, maka aku coba lagi. Kan gitu kan kalimatnya, ya enggak? Ya enggak? Karena dia berpikir ini hampir benar tuh sudah hampir benar nih, padahal batinnya gurunya wis salah, ngerti lah. Wis salah. Emosi gitu kan. Jawabanmu luar biasa, hampir benar. Oke, dicoba lagi. Nah, kalimat hampir benar tadi itulah menjadikan motivasi dia. Kenapa? Biar usahanya itu enggak rugi. Yang kedua, studi kasus. Saya punya banyak studi kasus. Yang kedua, Anda mau mengadakan ujian atau ulangan kelas semester atau tiba-tiba ujian. Ujiannya hari Rabu. Yang Anda lakukan bagaimana untuk meredam anak didik Anda di kelas? Langsung ya, masuk kelas hari Rabu. Anak-anakku semuanya, hari ini kita ulangan. Kira-kira apa respon mereka? Langsung gitu ya. Langsung gitu ya. Emosi pasti mereka. Gak mau. Bagusnya dilakukan kapan? Oke, langsung aja ya. Ini kalau kita komunikasi hamba panjang sebenarnya. Ini studi kasusnya banyak. Tapi kalau Anda punya tips trik kunci ini luar biasa. Anak tuh jadi senang pada Anda. Hari Selasa Anda ini sudah harus menyampaikan itu. Contoh. Anakku semuanya, hari ini Pak Guru sudah menyiapkan soal ulangan. Responnya sama. Wah, belum siap. Tapi tenang. Ini Pak Guru akan kasih pilihan. Ulangan hari ini apa besok? Ya enggak? Pasti mereka menjawab besok dengan kebahagiaan. Yes, ora hari ini. Padahal sebenarnya kita udah merancang ulangannya adalah hari Rabu memang. Tapi hari Selasa kita udah meredam kalimat gitu kan. Sudah diredam dulu. Mereka itu menghadapi ujian ulangan dengan bahagia. Oke, besok ulangan daripada pertanyaannya, pilihannya sekarang apa besok? Pasti mereka menjawab besok, itu pasti. Oke ya, setuju? Halo. Hai. Oke, aduh, Masya Allah. Oke. Halo. Maka biasakanlah Anda sama murid-murid atau anak Anda di rumah 3M. 3M itu gak hanya mencuci, memakai masker, menjaga jarak, gak hanya itu. Tapi 3M ini adalah, yang pertama adalah memeluk, main bersama, mengobrol. Mengobrol itu ibu bicara, anak bicara, bu guru bicara, pak guru bicara, siswi juga bicara. Tapi kalau ibu bapak bicara terus, ngomong terus, anaknya diem saja, itu bukan ngobrol, itu namanya majelis taklim. Paham ya? Jadi Anda harus komunikasi di sana. Lanjut.
Oke ya, ini tadi penelitiannya, nggak usah panjang lebar. Nah, ini akan fokus ke sini. Nggak apa-apa, kalaupun nggak selesai, saya nggak apa-apa. Tapi nanti saya kasih tips membuka kelas sedikit aja sama inti. Oke ya, Bapak Ibu, kalau Anda melihat orang seperti ini, kira-kira cocoknya jadi apa ini? Tinju, pegulat, preman. Ini namanya profesor, ini namanya Chris Langan. Yang sampingnya kalau kayak gini cocoknya jadi apa? Menteri, profesor, ilmuwan dan yang lain ya. Yang samping sini namanya siapa ini? Bill Gates. Yang sampingnya Chris Langan. Anda perlu tahu Chris Langan ini IQ-nya tertinggi di dunia 196. Nanti silahkan dibuka di Google. Keluarga broken home, jadi bodyguard. Gara-garanya dulu kecilnya sering dipukul sama orang tuanya. Dia sakit, dia dendam. Akhirnya dia pergi dari rumahnya. Ketika dewasa dia pulang lagi ke rumahnya hanya untuk ketemu bapaknya, dan bapaknya gancan dipukul. Ya, kemudian dia pergi dari rumahnya. Gede menjadi bodyguard, preman dan yang lainnya. Sampingnya Bill Gates, IQ-nya biasa-biasa saja, tapi orang tuanya mendidik dengan fokus, cinta, kasih sayang, maka dia menjadi pencipta Microsoft dengan menjadi orang terkaya di dunia. Kekayaannya setengah APBN negara Indonesia, 2.100 triliun. Termasuk setengah dari utang Indonesia juga ya. Nggak enak saya sebutkan juga ya. Oke, ini kekayaan dia. 1 detiknya itu masuk ke rekening dia adalah 2,5 juta per detik. Sebagai pencipta Microsoft, miliaran orang menggunakan Microsoft. Bagi hasilnya atau royaltinya 2,5 juta per detik. Jadi kalau dia jalan-jalan, duitnya jatuh 10 detik, duitnya jatuh 10 juta. Diambil gak kira-kira? Oh, ora diambil. Oh, jatuh. Bahkan ngomongnya enggak. Ya wes ngono wae. Tapi nek guru-guru SMP Muhammadiyah sisi, ya Allah, sertifikasi ya Allah, gajiku bertahun-tahun ya Allah, gitu ya. Itu bedanya wong sugih karo wong biasa wae. Termasuk kita. Tapi yang penting kan berkah. Ini bukan masa itunya kok. Ini cuma cerita saja. Karena dia pencipta Microsoft. Luar biasa, dididik dengan cinta. Lanjut ya. Fenotip, genetik, lingkungan. Anda tahu ini siapa? Dulu dia adalah seorang polisi, terkenal sebagai seorang, terkenalnya dari seorang penyanyi. Berikutnya, ini siapa? Terapapapam, bulan Ramadan gitu. Siapa? Tompi ya. Dia adalah seorang dokter, tapi terkenal sebagai seorang terakhir. Nikta Gina, seorang ini pakar selebritis tenan ibu ini, ngerti kabeh masalah ikatan cinta barang ngerti. Dia papa nganu gimana, papa Surya gimana. Jangan-jangan anak kita salah jurusan, jangan-jangan adik kita salah jurusan. Kalau dia tahu kok cocoknya jadi seorang penyanyi, jadi seorang komedian, dulu nggak perlu kuliah dokter, langsung aja fokus pada di bidang seni, ya nggak? Mungkin duit bisa dicari, tapi masalahnya waktu tidak mungkin kembali lagi. Makanya, mohon maaf, langsung tak cepetan ya. Saya akan bahas tentang golongan darah sebagai mesin salah satu cara mengetahui kecerdasan kita tentang diri Anda. Gak apa-apa wes, saya gak tuntas, gak apa-apa, nanti kapan semoga Pak Yusuf ngundang lagi, semoga gitu aja ya. Kita tuntaskan di level berikutnya. Gini caranya. Salah satunya adalah jangan-jangan ini salah ini, kecerdasan kita salah. Oke ya, fokus ya ke sini ya. Jadi ada otak kiri, ada otak kanan. Kalau Anda pengen tahu itu semuanya, kita bahas yang paling mudah adalah kecerdasan dengan golongan darah. Tes DNA, sidik jari, psikologi. Kalau 1, 2, 3 belum, maka yang paling mudah adalah golongan darah. Pertanyaannya, siapa yang belum tes golongan darah? Cung. Nah, belum silahkan cari rumah sakit terdekat, tes dulu baru ke sini ya. Malah aku dikira COVID malah bahaya ya. Oke. Halo. Kenapa kok pembelajaran Indonesia itu harus menyenangkan? Ada yang tahu? Setelah saya teliti, boleh, saya lanjutkan, oke. Tapi boleh. Otak yang dimaksimalkan mungkin otak kanan dan yang lain. Oke, jadi gini, halo. Kenapa pembelajaran Indonesia harus menyenangkan? Sudah saya teliti, saya observasi dari ratusan ribu guru dan juga anak-anak yang dalam keadaan motivasi. Biasanya menjelang ujian nasional kan saya ngisi anak-anak ya, SMP, SMA, SD. Ternyata 50% orang Indonesia itu golongan darahnya O.
Ciri khas golongan darah O, bahagia, senang-senang, ngobrol sana, ngobrol sini. Itu oke ya. Dan di sini saya yakin golongan darah O juga paling banyak di sini. Yang kedua B, yang ketiga A, yang terakhir AB. Nek ra percaya kita buktikan sama-sama yo. Siapa yang golongan darahnya A, tunjuk tangan, cong. 2, 3, 4, 5. 5A. Yang kedua seharusnya ini lebih banyak daripada A. B, tunjuk tangan. Bener, lebih banyak. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bener kan? Tadi urutannya ya. O, B, A, AB. B-nya 7, A-nya 5 ya, 5. Ini yang paling banyak. Rasa guyu waktunya mepet rasa guyu ya. Iki dong dibahas materinya guyu ya. Wah, aku melu guyu waktunya entak ya. Tambah lagi deh sedikit lagi ya. Oke, golongan darah paling banyak. Golongan darah C. Oh sorry, golongan darah O, tuh silakan. Masya Allah. Tuh, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 30 peserta golongan darah O. Terakhir, golongan darah paling sedikit, bahkan kadang nggak ada. Golongan darah AB. Oh alhamdulillah ada. 1, 2, 3. Penelitiannya saya benar. Tepuk tangan dulu untuk kita semua ya. Padahal saya belum pernah ketemu sama Anda. 3AB, 5A, 7B, sisanya para pengkhianat semuanya. Oh, bercanda. Nanti saya bahas ya. Halo. Oke ya. Ini contohnya gini. Ini hubungannya di kelas kita tuh. Ini hubungannya di kelas kita. Tak cari contoh yang lain. Mbak, siapa namanya? Ajeng Condrorini kan maksudnya? Oh bukan, ya salah. Berarti tak kira mantan saya dulu namanya Ajeng Condrorini. Hampir mirip. Wajahnya aja mirip-mirip ya. Ya mirip, tapi enggak. Jadi cerita kayak gini jadi enggak pas. Oke, halo. Ajeng masuk di kelas, ngajar di kelas. Lihat. Anak-anakku semuanya, ya Bu Guru, hari ini Bu Guru mau keluar sebentar. Oke? Golongan darah A. Berapa lama Bu Guru keluarnya? Tanya tentang data. A itu ciri khasnya by data. B. Oh Bu Guru mau keluar sebentar ya. Dalam hatinya menyiapkan kericuhan apa yang bisa saya lakukan setelah gurunya pergi dari sini. Oh. Ya Allah, Bu Ajeng mau keluar ya. Padahal dalam hatinya ya. Asik, yes itu. Nah, itulah yang dinamakan dengan sebuah AB. Pelongo. Tidak merespon. Karena dalam dirinya ada A dan juga ada B. Responnya rada telat. Fokus. Halo. Bu Ajeng cuma keluar sebentar 5 menit aja. Lah terus gimana Bu Ajeng? Tolong ya anak ya. Ini ada garis itu. Ada garis. Tolong jangan lewati garis ini sebelum Bu Ajeng kembali ke kelas ini. Itu aslinya tafsirannya podo karo kowe rasa do metu kabeh sebelum Bu Guru balik ning kene. Itu kalimatnya gitu sebenarnya. Tapi karena Bu Ajeng cerdas, NLP-nya masuk, pembahasan otaknya masuk, dia hanya mengatakan jangan lewati garis ini ya sebelum Ibu Guru kembali ke sini. Dan kebetulan garisnya di bawah pintu keluar. Itu cerdas. Ra perlu marah-marah tapi dengan cara kecerdasan. Oke Guru, siap Bu Guru, oke. Semuanya oke karena gurunya ada di situ. Semua golongan darah semuanya oke. Karena gurunya ada di situ. Sekarang gurunya pergi. Inilah respon golongan darah A, B, O, dan AB. Fokus golongan darah masing-masing. Ini Anda di masa lalu dan Anda di masa depan. Kira-kira seperti ini kira-kira. Kayak A. Jangan lewati garis ini ya nak. Gurunya udah pergi. A. Baik Bu Guru, sampai kapanpun aku tidak akan pernah melewati garis ini sebelum Bu Guru kembali ke sini. Ciri khas golongan darah A, taat aturan, disiplin, tanggung jawab. Tepuk tangan dulu buat golongan darah A. Tepuk tangan. Meskipun kiamat sudah dekat, aku tidak akan pergi dari tempat ini. Itu karena taat aturan. Tapi kalau Anda A, kok ciri khas golongan darah A adalah datang tepat waktu, duduknya di depan. Itu ciri-cirinya. Tapi kalau Anda A, kok datang terlambat, duduk di belakang. Bisa jadi pertama, Anda belum paham kecerdasan golongan darah A. Yang kedua, pasti provokasi teman golongan darah yang lainnya.
wis ning kene wae to rasah ning ngarep-ngarep, wis engko wae to mangkate. Itu jadi buyar golongan darah A yang sesungguhnya. B, jangan lewati garis ini ya nak ya. B, pelanggar aturan pertama adalah golongan darah B. Ya, kenapa dia melanggar? Karena ingin taunya besar, penasarannya besar, otak kreativitas. Tepuk tangan dulu buat golongan darah B. Kenapa sih kok nggak boleh melewati? Aku tuh penasaran, aku tuh pengen tahu. Setelah melewati dia lihat ke belakang, gini rapopo melewati. Ternyata nggak apa-apa tuh, ngono loh. Jadi penasarannya besar. Jadi kalau ada apa-apa sesuatunya tuh golongan darah B suruh maju dulu aja ya. Kira-kira untuk korban pertama golongan darah B karena pemberani. Nah, yang berikutnya golongan darah O. Kenapa dia seorang provokator dan penuh kemunafikan? Jangan lewati garis ini ya nak. Lihat situasi keadaan terlebih dahulu. Kalau aman dia melewati, kalau tidak aman dia tidak melewati. Ini ciri-ciri guru-guru di SMP Muhammadiyah 1 golongan darah O yang mau keluar sekolah ngecek kepala sekolah ada di sekolah kayak ini ya. Aman nggak ya? Ini aman nggak ya? Aman. Oh aman. Kalau aman dia segera pergi. Kalau nggak aman, ojo sih. Kontak. Masih ada belum aman jangan. Tuh. Jadi Pak Yusuf mulai hari ini pasang CCTV di beberapa tempat, ngecek terutama golongan darah O. Seperti bunglonnya luar biasa. Terakhir AB. Hati-hati dengan golongan darah AB karena apa? Dia adalah pelapor di sekitar kita itu golongan darah AB. Ketoke iki meneng wae kaya radong, ketoke radong. Tapi dia sedang menganalisa lingkungan sekitar. Makanya AB kok meneng wae, hati-hati. Tak catet ya sapa wae. Sapa titenono ya nggak laporke wae. Oke ya. Halo. Sebelum saya akhiri terakhir, ini metode belajar anak kita. Mohon maaf karena waktu ini tidak sampai. Oke ya. Ini AB, kita mulai dengan AB dulu. Ciri khas sistematis, analisa, butuh jeda, butuh gerak. Jadi ngomong sama golongan darah AB, ojo cepet-cepet karena butuh mengambil informasi pelan-pelan saja. Butuh jeda, butuh gerak. Kadang ora peka, loadingnya lambat. Untuk istri-istri dia manja, suami juga manja. Di mana ya sampai rumah jam berapa itu manja. Maka golongan darah AB Pak Yusuf atau siapapun yang punya teman golongan darah AB atau suami atau istri golongan darah AB, seringlah berikan kejutan-kejutan kecil meskipun harganya murah, cilok, bakso dan yang lainnya. Karena AB itu suka dengan kejutan-kejutan. Dia nek enggak itu kok pembahasannya panjang. Ya, karena sekali lagi golongan darah ini terpengaruh lingkungan. Di Indonesia diteliti hanya 7% mempengaruhi kehidupan. Di Jepang 99% orang golongan darah itu dipakai banget di sana. Mau masuk perusahaan ini golongan darahnya apa? Oh ini cocoknya yang gini. Oh ini cocoknya itu di Jepang. Kenapa Kak Haji tahu? Kak Haji ketemu sama penulis golongan darah namanya Naomi kemarin di Yogyakarta di Pulesari. Dia tak kasih buku saya, dia ngasih buku saya. Touch your heart katanya, sentuh hati kamu gitu. Jadi judul bukunya itu golongan darah. Oke ya. Maka golongan darah, kalau Anda ngajar golongan darah AB, sosiodrama memainkan peran. Berikutnya, A, perfeksionis, logika, analisa. Orang-orang A itu perfeksionis, logika, analisa. Kalau perempuan itu cantik, kalau laki-laki ganteng, rapi dan yang lainnya. Cocoknya ceramah, tapi dia menerima semua metode. Meskipun Anda mengatakan, halo, hai, A menerima. Tapi B sama O, no, tidak bisa menerima kalimat halo, hai, tidak bisa. Mereka butuh halo, hai, sudah siap belajar. Nah, mereka butuh kayak gitu. Tapi ini A menerima saja. Yang penting masuk logika, dia terima. Selesai. Memang paling enak ngajar golongan darah A, tapi ora kreatif gitu ya. Sono wae, oke? Halo. Berikutnya B, praktek metodenya. Orangnya bagaimana? Kreatif, imajinatif, ingin tahu, kepoan, mencintai kebebasan, pelupanya luar biasa. Oke ya. Penyakit golongan darah AB, hati-hati, diabetes karena dia sering suka makan AB. Menurut penelitiannya. A, hati-hati, jangan kebanyakan mikir, nanti stroke atau sering sakit kepala. B,
hati-hati, imajinasi nggak usah terlalu tinggi, nanti bisa gila, stres. Oke ya? B, praktek, suka praktek. Ngajar golongan darah B itu nggak suka kok bentuknya kotak seperti ini, nggak suka. Dia sekali-kali bentuk lingkaran, bentuk U dan yang lainnya. Itu B. Terakhir golongan darah O. Karena saya juga golongan darah O, saya tidak akan menjelek-jelekkan diri saya sendiri di sini. Harus yang baik-baik sebagai golongan darah O dan mewakili orang banyak di sini, itu pantang bagi saya menjelek-jelekkan golongan darah O. Golongan darah O, pandai bicara, empati, simpati, baik hati, suka menolong, suka beribadah. Pokoknya yang baik-baik adalah golongan darah O. Tepuk tangan golongan darah O ya. Mohon maaf, saya mewakili golongan darah O. Saya tidak memiliki penyakit seperti Anda golongan darah AB, A, B, dan yang lainnya. Penyakit kami nggak level dengan penyakit Anda. Diabetes nggak level, stroke nggak level, gila nggak level juga. Penyakit kami cuma satu, tolong jaga perasaan hati kami. Karena kalau kami kena jantungnya, kena paru-parunya, kena perasaannya, kami cepat matinya, Bapak Ibu semuanya. Ya, karena O itu main perasaan sekali. Sekali kena perasaannya, dipikir tenanan, masukkan ke hati, mati tiba-tiba, gitu aja, selesai. Maka tolong, jangan sakit hati. Kenapa kok nggak level? Kenapa kok nggak level? Diabetes, matinya lama. Stroke, orang mati juga. Gila, apa doa? Kami ini loh, mewakili paru-paru dan jantung semuanya. Maka golongan darah O kebanyakan kemungkinan besar kena GERD, asam lambung dan yang lainnya. Kebanyakan gitu, karena main banget perasaannya, main banget. Makanya saya sarankan golongan darah O, apapun itu, makanya tadi saya mengatakan the power of alhamdulillah, selalu bersyukur. Kalau Anda golongan darah O mau bersyukur, insya Allah satu-satunya golongan darah yang bisa masuk surga, memilih dari pintu manapun hanyalah golongan darah O. Tepuk tangan untuk golongan darah O ya. Kaji, kami gimana? Golongan darah O, golongan darah AB, A dan AB, Anda juga bisa masuk surga dari pintu manapun. Tapi setelah golongan darah O masuk di dalamnya. Oke, tepuk tangan sekali lagi dari semuanya, luar biasa. Baik. Halo. Hai. Semangat siang. Oke, Masya Allah, kira-kira seperti itu. Kayak udah dilihat Pak Yusuf dari tadi, lihat jam dan yang lainnya. Saya memahami, saya paham. Meskipun materinya Masya Allah masih banyak banget di sini. Kami kapan-kapan kita bahas sekali lagi ya. Oke, Bapak Ibu semuanya, mana semangatmu? Oh, belum ya? Ini semangatku. Mana semangatmu? Ini semangatku. Ini walaupun SMP masih bisa dipakai, cuma beda nada. PAUD TK, mana semangatmu? Itu PAUD TK. SD, mana semangatmu? SMP, mana semangatmu? Beda nada. Nggak mungkin SMP, mana semangatmu? Nggak mungkin. Dan kalau ini dilanjutkan ya, ini materi tentang vokal yang panjang, tentang bagaimana public speaking. Tapi next, insya Allah kapan-kapan nanti kita ketemu lagi ya. Karena bagi saya panitia terbaik adalah panitia yang mengundang Haji Safa, gitu ya. Oke, sekali lagi tepuk tangan sekali lagi untuk semuanya. Masya Allah, halo, hai. Bapak Ibu, sebagai icebreaker terakhir, biar kita menjadi semangat untuk kita semuanya, nanti bisa dipakai. Kalau saya mengatakan one, angkat tangan kanannya dan katakan ha, one, ha, oke ya. Kalau saya mengatakan two, angkat tangan kirinya dan katakan who, two, who, oke, siap. One, two, one, two, 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 one. Oke, jangan kebalik ya, Kak Haji, di mana letak ramenya? Letak ramenya di kata-kata tree. Kalau Bu Guru, Pak Guru atau Kak Haji mengatakan tree, maka katakan gitu ya. Itu letak icebreaker yang rame. Nanti lebih banyaknya nanti saya kasih ini ya. Lebih detailnya ada di buku ini. Nanti yang pengen silakan ada di luar, karena buku ini akan saya kasihkan pada kepala sekolah kita ya. Ya kalau ada yang pengen dapat ini, jadilah kepala sekolah berikutnya dan ngundang saya, nanti saya kasih ya. Halo. Hai. One. Yang semangat. One. Two. One. Two. Two. Three. Terima kasih dari Kak Haji Safa, melakukan ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC kita, luar biasa. Terima kasih. Terima kasih. Berikan big applause untuk Kak Haji Safa. Baik, sangat menginspirasi ya.
Eh, Sepertinya waktunya kurang. Mudah-mudahan nanti di lain kesempatan kita dapat bertemu lagi dengan Kak Aji Safa, bisa berbincang-bincang lagi, bisa mendapatkan banyak ilmu lagi dari Kak Aji Safa. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, untuk selanjutnya yaitu penyampaian tentang pengumuman lomba kompetensi. Oleh karena itu kepada Bapak Alvan Arifanto saya persilahkan untuk menyampaikan pengumuman hasil perlombaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, saya akan membacakan hasil lomba poster literasi numerasi tingkat nasional yang diadakan oleh SMP Muhammadiyah 1 Melati. Dari kategori yang pertama yaitu kategori poster gambar, juara harapan 1 Anggun Zaski dari SMP Muhammadiyah 1 Melati. Juara 3 Nilam Cahaya Kusuma dari SMP Muhammadiyah Banjarbaru Kalimantan. Juara 2 Salsabila Nadifa Akilah dari SMP Muhammadiyah 1 Melati. Dan juara 1 adalah Lucy Ika Fiorenza dari SMP Muhammadiyah Banjarbaru Kalimantan. Itu tadi kategori poster gambar lomba poster literasi numerasi tingkat nasional SMP Muhammadiyah 1 Melati. Kategori berikutnya yaitu kategori poster digital. Untuk harapan 2 Maulida Sabit Akdamana dari SMP Negeri 5 Depok Sleman Yogyakarta. Juara harapan 1 Alisa Yuda Pramita dari SMP Muhammadiyah 36 Jakarta. Mohon maaf ada penulisan salah penulisan, dari SMP Muhammadiyah 36 Jakarta. Untuk juara 3 Rosalita Tiara Dewi dari SMP Muhammadiyah 1 Melati. Juara 2 Hanifah Putri Wibowo dari SMP Muhammadiyah 36 Jakarta. Dan juara 1 dari kategori poster digital Maivina Chelsea Hikari Azahra dan Rifania Sukma Harumadani dari SMP Muhammadiyah 10 Yogyakarta. Untuk kategori yang terakhir adalah kategori poster literasi dan numerasi tingkat sekolah dasar. Juara 1 adalah Faiz Azkan Niafi dari SD Muhammadiyah Ndumban. Bapak Ibu, berikut tadi adalah hasil dari lomba poster literasi numerasi yang diadakan oleh SMP Muhammadiyah 1 Melati. Mudah-mudahan di tahun depan kita bisa menyelenggarakan lomba tersebut. Amin amin ya robbal alamin. Selamat kepada para pemenang, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Alvan Arifanto SPD yang sudah menyampaikan pengumuman hasil lomba poster literasi numerasi tingkat nasional yang diadakan oleh SMP Muhammadiyah 1 Melati. Bapak Ibu yang saya hormati, tibalah kita di penghujung acara. Marilah acara talkshow pada siang hari ini kita tutup bersama dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum acara ini dari pribadi saya tutup, terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih kepada Kak Aji Safa. Terima kasih kepada Bapak Ibu guru SD dan SMP. Terima kasih kepada Bapak Ibu hadirin semuanya. Dari pribadi saya banyak kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.